Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan materi tentang router ya. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya router itu fungsinya adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, berbeda itu maksudnya gimana? Ya antara IP kelas A dengan kelas B juga berbeda ya. Antara kelas C juga dengan kelas B juga itu termasuk berbeda. Jadi untuk menghubungkan jaringan IP yang berbeda itu harus menggunakan router ya. Jadi antar kelas itu sudah berbeda. Nah, kemudian selain antar kelas, IP kelas C saya contohkan seperti ini 192.168.1.0 dengan jaringan 192.168 kemudian 2.0. Ini juga jaringan yang berbeda. Kenapa? Karena oktet yang ketiga ini sudah berbeda. Jadi dianggap satu jaringan itu jaringan yang sama adalah jaringan 3 oktet ini untuk kelas C itu sama nilainya seperti ini. Nah, jadi jaringan yang sama itu seperti ini. 168 1 umpamanya IP-nya 13 12 ya, 12 13 14 15 sampai 254. Jadi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda oktetnya ya, yang berbeda, maka itu menggunakan router dia. Nah, apakah hanya itu saja yang jaringan berbeda? Tidak. Nah, jaringan yang memiliki subnet mask seperti ini nah 255 255 255 saya buat 240. Nah, ini antara alamat IP yang seperti ini juga dianggap berbeda. Contohnya saya buat 4 dengan 192.168 164 atau 666 lah ya. Nah, ini juga jaringan yang berbeda. Kenapa? Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan tuh di subnet, materi subnetting. Nah, ini mungkin berada di blok subnet pertama ya. Mungkin ya, karena itu harus menggunakan perhitungan. Kemudian ini adalah mungkin berada di subnet yang kedua. Jadi antara subnet mask yang seperti ini, nah jaringan IP 14 dengan 166 ini sudah jaringan yang berbeda. Kalau subnet masknya 240. Tapi kalau 0, nah ini adalah jaringan yang sama. Ya. 240. Nah, kita desain dulu di Cisco-nya, yaitu saya menggunakan router, klik routernya, kemudian klik router PT, kemudian saya menggunakan yang yang switch ini aja. Nah, ini saya menggunakan 2 komputer ataupun 2 PC saja sebagai contoh. Nah, kemudian dihubungkan. Sorry, itu nanti aja, nanti bingung. Oke, kita buat seperti ini dulu. Nah, jadi mau bebas, mau 2, mau 3, mau 4, ada masalahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghubungkan ke routernya, switch ke router. Ini bebas nih, nomor berapa saja nggak ada masalah. Nah, untuk yang sebelah sini, nah routernya itu dihubungkan pakai port yang fast Ethernet karena kabel strap itu hanya bisa dihubungkan menggunakan port yang fast Ethernet yang ini. Ya, ingat ya, untuk yang sebelah kiri itu fast Ethernet 0 garis miring 0 ini. Nah, jadi merah di sini bukan berarti tidak hidup, tapi belum dihidupkan routernya. Ataupun salah.
Oke, ini saya menggunakan yang 10 ya. Baik, saya gunakan di sini IP-nya sebelah kiri 192.168.1.0. Kemudian di sebelah kanan ini IP-nya saya buat 20 ya. Nah, supaya teman-teman tidak salah nantinya, tidak bingung juga. Nah, kemudian kok sudah, kita hidupkan routernya. Ingat ya, ini adalah kabelnya FA 0 garis miring 0 ya. Nah, cara menghidupkannya, klik config ya, ini ada physical, ada CLI, ada config. Nah, saya pilih config. Kemudian klik fast Ethernet. Nah, ini kondisi masih off kalau belum di checklist. Nah, jadi kalau pengen on ataupun pengen dihidupkan routernya, maka pilih on ataupun on yang checklist. Maka warnanya sudah berganti. Nah, kemudian 10 juga sama ya. On juga. Nah, kemudian IP-nya yang diatur yang fast Ethernet 00. Nah, ini saya copy paste saja supaya cepat ya. Nah, ini satu ya. Nah, ini adalah jaringan yang sebelah sini, router yang sebelah sini ya. Yang ini. Nah, kemudian yang router 10 yang sebelah kiri, sebelah kanan berarti itu tadi jaringan 2. Nah, ganti. Nah, kemudian kalau sudah selesai tahapan ini, maka selanjutnya adalah ditambahkan di RIP ya, RIP out routing, dikenalkan. Nah, apa yang dikenalkan yaitu jaringan yang alamat 10, nah, itu ditambahkan sama juga yang 20. Itu dikenalkan di sini bahwasanya itu ada di dalam router gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, perlu diingat juga bahwasanya alamat IP ini yang di router ya, yang di router ini nanti digunakan untuk gateway, untuk alamat IP gateway ya. Nah, oke, saya isi. Nah, ini tadi adalah jaringannya, jaringan 1, makanya saya buat 1, 2. Nah, kemudian jangan lupa isikan gateway-nya. Nah, gateway-nya ya. Nah, fungsi daripada gateway itu apa? Nah, fungsi daripada gateway, fungsinya adalah untuk menghubungkan ke jaringan luar. Nah, jadi fungsi daripada gateway adalah untuk menghubungkan ke jaringan luar. Nah, ini kan jaringannya berbeda ini, antara jaringan 1 ya. Sorry, saya buka di sini. Ini kan jaringan 1, maka untuk bisa terhubung kemari, nah ini kan 20, ini kan berbeda ini. Nah, jadi kalau oktetnya tidak sama, 3 oktet tidak sama, maka dianggap jaringan yang berbeda ataupun berada di jaringan luar daripada kepemilikannya. Ya, maka untuk bisa menghubungkan antara jaringan 10 dengan 20 ini, maka menggunakan gateway. Nah, gateway-nya tentunya yang ada di router tadi. Ya. Ini. Kemudian kalau sudah di ping ya, di ping, ini saya aktif di PC sebelah kiri ya, yang jaringan 10. Tentu kita akan ping alamat IP yang sebelah kanan. Oh, sebelah kanan tadi kan belum bisa IP-nya ya, sorry. Oke, isi IP-nya sebelah kanan. Nah, 21 kita buat. Sorry. Nah, ini kalau umpamanya sama, tidak bisa ya. Kenapa? Nggak bisa, karena alamat ini sudah digunakan pada router tadi. Ya, maka 22. Nah, 21 tadi ya. Nah, 21 untuk jaringan yang sebelah kanan di router tadi. Maka itu digunakan sebagai gateway. Jadi kalau sudah, maka kita ping alamat IP yang sebelah kiri. 68.1.2 gitu ya. Maka kalau replay
kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya sudah berhasil ya. Nah, ini sudah berhasil, sudah berhasil. Oke, kita uji coba juga yang sebelah sini ngeping ke sebelah kanan. Ping 192, 168, sebelah kanan tadi adalah 2 ya. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kemudian kalau umpamanya kita mau menambahkan jaringan satu lagi umpamanya. Contohnya seperti ini. Materi ini nanti untuk UAS ya. UASnya juga kayak gini. Jadi yang tidak ada PC-nya ataupun tidak ada fasilitasnya boleh digambar. Ya, tahapan-tahapannya gimana kalau yang tidak ada kertas, kalau tidak ada fasilitasnya. Tapi kalau ada fasilitasnya cukup dibuat gambar seperti ini aja, kemudian dihubung-hubungkan. Tapi yang tidak ada fasilitasnya dibuat keterangan-keterangan bagaimana cara mengisi alamat IP, baik di router ataupun yang di sini. Langkah-langkahnya apa saja yang dilakukan di router, ya, RIP kemudian sebagainya tadi ya. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, ini sudah habis nih. Yang fast Ethernet ini nggak bisa dihubungkan kemari. Ya, kemudian juga dia nggak bisa dihubungkan kemari. Nah, kenapa? Karena portnya berbeda. Ya. Jadi untuk kabel strike ini hanya bisa digunakan pada port fast Ethernet. Ya. Maka apa yang harus dilakukan yaitu di off-kan dulu. Ya, routeran di off-kan dulu. Ini statusnya, ya statusnya kalau umpamanya hijau berarti masih off, on ya. Jadi kita matikan dulu. Nah, kita matikan. Kemudian nanti kita akan mengganti. Nah, kita gunakan yang ini, fast Ethernet. Fast Ethernet. Jadi yang ini kita buang aja. Tapi kalaupun nggak mau dibuang ya nggak apa-apa. Ini kan masih ada yang kosong. Ya. Mau dibuang juga boleh. Caranya ya buang aja kemari gitu. Nah, nih. Kemudian kita menggunakan yang ini arahkan aja kursor kemari namanya. Nah, ketika kita arahkan kursor kemari maka akan muncul namanya yaitu PT Router NM1CFE ya, berarti ini dia. Ya, klik dulu dia, kemudian akan muncul di sini interface-nya kayak mana bentuknya ya. Maka kalau sudah sesuai, sudah sama dengan ini, maka dia tinggal di drag aja dari sini. Kita masukkan kemari. Kemudian jangan lupa di on-kan. Ya, kalau lupa on maka routernya nanti tidak bisa berfungsi. Oke, ini merah kembali ya. Kenapa? Karena ya posisinya tadi dimatikan, jadi harus menghidupkan lagi, di on-kan lagi nanti. Ya, saya menggunakan yang Ethernet 3.0 merah, jadi harus kita hidupkan manual lagi ataupun satu persatu lagi. IP-nya juga sama nih, IP-nya juga hilang, maka harus dibuat kembali. Yang 00 ingat ya, yang 00 adalah 11, kemudian yang 10 adalah yang 21 itu yang jaringan sebelah kanan, kemudian untuk yang 30 Ethernet 30. Nah, saya menggunakan alamat IP 3 ya. Nah, kemudian di RIP-nya juga hilang ini, maka di RIP-nya juga ditambahkan 2 3. Jadi kalau ada 4 maka ditambahkan juga di sini 4 ya. Apa belum hidup ya? Oh iya, belum hidup ya, belum on. Itu belum on juga. Nah, kemudian kok sudah kita isi IP-nya. Saya isi IP-nya sebelah sini, sebelah bawah ini, yaitu menggunakan alamat IP yang 3 ya.
32. Nah, ini 31 gateway-nya. Kalau sudah di ping 92.168.1.2 teman. Nah, kita akan coba apakah dengan sebelah kiri tadi sudah terhubung ya. Ya, sudah terhubung. Kemudian ke jaringan sebelah kanan coba. Oke, sudah ter-replay juga ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, tugas kalian berarti menghubungkan. Nah, saya buat satu lagi, berarti di sini jaringan yang 4. Nah, jaringan 4 ya. Nah, udah habis ya. Nah, cara menghubungkannya atau membuatnya seperti tadi juga. Oke, ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah menerapkan subnetting. Nah, subnettingnya kita terapkan ke dalam Cisco. Nah, caranya nanti sama juga seperti itu. Yaitu ada studi kasus seperti ini. TTABS. Buat jaringan dimana masing-masing divisi akan terisi 5 PC. Berapakah alamat IP, alamat subnet MOS IP 192.168.254. Nah, ini berapa alamat subnet masnya ya. Kalau tadi kan 240. Nah, kemudian ada juga yang 2, ada yang 0 dan sebagainya. Nah, di sini maksimal ada 5 PC. Kira-kira berapa subnet masnya dari IP? Nah, ini. Nanti silahkan dibuat seperti ini. Silahkan dibuat seperti ini nantinya. Nah, ya. Nah, ini pengumpulan terakhir ya, hari Senin lah ya. Hari Senin silahkan dikumpul nanti terakhir jam 8. Karena saya akan langsung nilai, kemudian saya akan masukkan nilainya ya, saya akan periksa, kemudian saya akan nilai. Nah, jadi di sini nanti dibuat seperti ini. Nah, contohnya nih, subnet yang kedua nih, subnet yang kedua, berarti dia rank IP-nya 192.168.033 sampai 62. Berarti ini adalah subnet yang kedua, namanya BAAK. Kemudian subnet yang ketiga, nah ini FO, rank IP-nya sekian-sekian. Kemudian subnet yang keempat, nah sekian-sekian-sekian. Nah, subnet yang kelima sekian-sekian. Nah, di sini saya minta ada 5 maksimal. Ya, apakah kalian isi 3 atau 2, ya terserah kalian. Tapi maksimal ada 5 PC setiap divisinya, gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk subnetnya ada berapa? Nah, ini saya gambarkan, saya minta. Nah, ada 5 saja lah ya. 5 bagian. Nah, tentunya ini kan kalau 5 bagian itu namanya bebas, terserah kalian apakah namanya AB, apakah BC dan sebagainya, bebas namanya. Sehingga cuma ada 4 divisi. Nah, saya minta ada 5 divisi yang digambarkan, tapi maksimal ada 5 PC. Ya. Nah, 5 bagian yang digambarkan. Yang pertanyaan silahkan masukkan ke dalam forum.
supaya teman-teman yang lainnya juga paham ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama, kemudian ada teman yang bertanya, kan sudah selesai ya, tidak berkali-kali saya menjawabnya. Kemudian ini adalah soal untuk UASnya nanti ini juga ya, jadi silakan dipelajari lagi. Baiklah, sampai sini aja pertemuan kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua.